Bab 21. Alkemis tingkat kedua Guni. Lelang Premier. Rumah lelang terbesar di kota Wutan dan cabang keluarga terkaya kerajaan Jiama. Keluarga Premier. Keluarga Premier sangat kuno dan telah menjadi kekuatan yang cukup kuat di Kekaisaran Jiama selama beberapa abad. Jaringan mereka pasti mengesankan dan beberapa rumor bahkan mengklaim bahwa keluarga Premier memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Jiama. Di kerajaan, keluarga Premier, keluarga Nalan, dan keluarga Ritter adalah tiga keluarga terbesar dan memiliki berbagai koneksi di dunia komersial dan militer. Oleh karena itu, dengan keluarga Premier mendukungnya, tidak peduli seberapa menarik keuntungan dari pelelangan, tidak ada yang berani mencoba apapun terhadap mereka. Melihat rumah lelang di ujung jalan, Xiaoyan berubah menjadi gang samping dan dengan cepat mengenakan jubah hitam. Jubah hitam tidak hanya menutupi wajah Xiaoyan, itu juga mengubah tubuhnya yang kurus terlihat jauh lebih lebar. Bahkan jika Suer sedang melihat sosok berjubah, dia tidak akan bisa menyadari itu adalah Xiaoyan. Setelah ditutupi oleh jubah hitam, Xiaoyan menghela nafas lega, bukan karena Xiaoyan terlalu berhati-hati, tetapi karena yayasan eliksir terlalu berharga. Untuk klan, daya tarik Foundation Elixa sangat besar. Jika seseorang dapat memproduksinya secara massal, maka itu berarti bahwa generasi muda klan akan tumbuh pada tingkat yang dipercepat, yang akan membantu klan memajukan kekuatan mereka dan pada gilirannya akan mengarah pada siklus positif. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Xiaoyan hanya bisa memilih untuk menyembunyikan dirinya. Dengan hati-hati menyentuh botol giok putih yang agak dingin, Xiaoyan perlahan berjalan keluar dari gang dan pergi ke rumah lelang di ujung jalan. Di bawah tatapan waspada oleh para penjaga yang sepenuhnya lapis baja, Xiaoyan berjalan ke rumah lelang tanpa berhenti. Begitu Xiaoyan memasuki rumah, perasaan panas dari matahari digantikan dengan perasaan dingin. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka telah melangkah ke dunia baru. Menyapu melalui aula mewah, Xiaoyan dengan cepat menemukan kamar samping. Di pintu yang menuju ke kamar itu ada kata-kata mengilap, ruang inspeksi. Berjalan di dalam, ruangan itu cukup kosong dan hanya seorang pria parubaya yang jelas bosan duduk di sana. Mendengar pintu terbuka, pria itu mengangkat kepalanya dan, setelah melihat Xiaoyan berjubah hitam, alisnya sedikit berkerut. Tetapi segera, ekspresi wajahnya berubah menjadi senyum profesional. "Pak, apakah Anda berencana untuk melakukan sesuatu yang diperiksa?" "Iya," di bawah jubah hitam. Suara kering dan tua dengan ringan melayang keluar. Itu suara Yao Lao. Xiaoyan berjalan dan menempatkan botol white jade di atas meja di depan pria parubaya itu. Ini adalah, terlihat bingung. Pria parubaya itu dengan hati-hati mengambil botol white jade dan mengendusnya. Ekspresi wajahnya segera berubah dan ketika dia melihat kembali ke sosok berjubah hitam itu, tatapannya menunjukkan rasa hormat. "Tuan, Anda seorang alkemis." "Iya." Suara tua keluar lagi. "Bisakah saya bertanya, apa pil yang ada di dalam botol ini? Apa fungsinya?" Mendengar bahwa dia berurusan dengan seorang alkemis, pria parubaya itu bertanya dengan lebih hormat. "Foundation Elixir, ini dapat meningkatkan kecepatan pelatihan Doki tetapi hanya berguna bagi orang-orang di bawah tingkat Doze." "Oh, itu bisa meningkatkan kecepatan latihan Doki." Mendengar kata-kata Yao Lao, ekspresi pria parubaya itu berubah. Semua orang tahu bahwa Doki hanya bisa dilatih mengikuti formula yang telah ditentukan dan karena jalur Qi untuk individu sangat lemah pada titik ini. Jika efek obatnya terlalu keras, maka jalur Qi akan meledak dan orang itu akan mati. Ramuanku tidak memiliki efek samping dan kekuatan obat sangat damai sehingga tidak akan menyebabkan hal seperti itu terjadi. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu terjadi. Seolah dia bisa mengerti apa yang dipikirkan pria parubaya itu. Suara keriput itu dengan tenang menjelaskan. Ekspresinya berubah sekali lagi. Pria parubaya itu dengan hati-hati meletakkan botol white jade di atas meja di depannya dan dengan hormat bertanya, "Tuan, dapatkah Anda menunggu sebentar? Saya perlu meminta Master Guni lelang kami untuk memeriksa eliksir ini." "Tentu, cepatlah." Melambaikan tangannya, Xiaoyan tidak berpura-pura sopan dan duduk di kursi di samping. Pria parubaya itu dengan cepat mengangguk dan bergegas meninggalkan ruangan. Duduk di kursi,
Xiao Yao tetap diam dan tidak berusaha untuk berbicara dengan Yao Lao. Ini adalah tempat orang lain dan berhati-hati lebih baik daripada tidak. Siapa yang tahu jika ada hal-hal yang bisa didengarkan dalam percakapan mereka. Setelah menunggu di kamar sebentar, lelaki parubaya itu kembali dengan seorang penatua berjubah hijau dengan rambut sedikit memutih. Di peti tua itu bukan bintang-bintang emas melainkan sesuatu seperti tungku alkimia dan pada tungku alkimia ada 2 garis perak yang berkilau dengan keanggunan. Tuan, ini adalah lelang Guni Master kami. Dia adalah Dadoshi kecil 3. Pada saat yang sama, ia juga alkemis tingkat kedua. Pria parubaya dengan hormat memperkenalkan pendatang baru. Mendengar identitas sesepuh, alis Xiaoyan secara naluriah melonjak. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seorang alkemis di samping Yao Lao. Dia dengan hati-hati memeriksa ulang tetua itu. Penatua memiliki wajah merah dan meskipun jubah hijau tampak biasa, ada irisan cahaya melonjak di atasnya. Jelas, jubah ini memiliki semacam monster core yang ditanamkan ke dalamnya. Di wajah yang lebih tua dari sesepuh itu adalah kesombongan yang selalu ada, sesuatu yang dimiliki semua alkemis. Sementara Xiaoyan sedang memeriksa Guni, Guni juga mempelajari orang di depannya. Alkemis tidak seperti Douze dan alkemis sangat dicari oleh berbagai kekuatan. Karena itu, ketika Guni sedang mempelajari Xiaoyan, ia juga mencoba menebak siapa alkemis itu. Pria parubaya dengan hati-hati mengambil botol giok di atas meja dan menyerahkannya kepada Guni. Mengambil botol giok putih, Guni pertama mengendus aroma manis sementara mata tuanya sedikit tertutup. Memiringkan botol dengan ringan, setetes cairan hijau perlahan-lahan bergulir dari pembukaan botol untuk mendarat di tengah telapak tangan Guni. Menatap cairan hijau, Guni mengeluarkan jarum perak dan di ujung jarum menunjukkan sedikit fluktuasi doki. Diam-diam menyelinap ke dalam cairan hijau dan perlahan diaduk. Dengan mengaduk jarum, wajah tenang Guni berubah menjadi ekspresi serius. Beberapa saat kemudian, dia menaruh cairan hijau itu kembali ke botol giok. Ketika dia menatap Xiaoyan lagi, wajahnya yang arogan memiliki sedikit rasa hormat. Beralih ke arah pria parubaya itu, dia berkata, ramuan itu ada di tingkat kedua. Semua yang dikatakan sebelumnya benar. Mendengar itu, pria parubaya menghembuskan napas lega dan dengan penuh semangat tersenyum pada Xiaoyan. Tuan, apakah Anda berencana melelang eliksir ini? Yup, bisakah kamu melelang sesegera mungkin? Hehe, itu tidak masalah. Tuan, ambil ini dan pergi ke ruang lelang pertama. Untungnya, kami mengadakan lelang di sana sekarang dan eliksir Anda akan segera dilelang. Pria parubaya itu tersenyum sambil menyerahkan kartu logam hitam pekat. Baik, mengambil kartu logam. Xiaoyan tidak menunggu dan segera meninggalkan ruangan. Guni Master, apakah dia benar-benar seorang alkemis? Baru setelah Xiaoyan meninggalkan pandangan mereka, lelaki parubaya itu berbisik pelan kepada Guni. Ya, dia seorang alkemis. Persepsi jiwa yang lincah. Tidak mungkin salah. Guni mengangguk tetapi alisnya berkerut dan dia bergumam. Tapi dari mana asalnya? Saya belum pernah mendengar ada alkemis yang bisa memperbaiki pil tingkat kedua di Wutan City. Haruskah aku melakukan riset? Guni terdiam sebelum menggelengkan kepalanya. Jangan sekarang. Semua alkemis memiliki emosi yang aneh dan jika dia melihatmu mencoba menggali sejarahnya, dia akan memiliki kesan buruk tentang pelelangan. Berada di sisi buruk alkemis yang misterius tidak pernah merupakan langkah yang cerdas. Berbalik, Guni ringan berkata, agar dia memiliki kesan yang baik tentang pelelangan kami, Anda harus tahu bagaimana melakukannya dengan benar. Hehe, aku mengerti. Ingat, bahkan jika kita tidak bisa berteman dengannya, kita juga tidak bisa menyinggung perasaannya. Atau yang lain, meninggalkan beberapa kata yang dingin. Guni juga meninggalkan ruangan.